Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Semiotika Pesan Motivasi Mencintai Diri Sendiri pada Lagu Si Lemah karya Ran featuring Hindia. Lagu merupakan sebuah karya seni yang di dalamnya terdapat sebuah pesan dengan mengandung sebuah makna. Pesan motivasi yang terdapat pada lagu akan membuat pendengar merasa diberikan semangat dan arahan. Dalam lagu yang berjudul Si Lemah, Ran dan Hindia menulis lirik yang terdapat pesan motivasi untuk diri pendengarnya yang sedang dalam keadaan lemah, dalam arti pendengar sedang merasa lelah akan dirinya sendiri. Fokus pada penelitian ini adalah bagaimana makna pesan mencintai diri sendiri yang ada dalam lirik lagu Si Lemah karya Ran featuring Hindia. Pada pertanyaan penelitian yang pertama, bagaimana teks pesan motivasi mencintai diri sendiri pada lirik lagu Si Lemah karya Ran featuring Hindia, dan yang kedua, bagaimana relasi antara tanda-tanda lirik lagu karya Ran featuring Hindia Si Lemah dengan motivasi. Berikut adalah kerangka pemikirannya. Manusia bisa mendengarkan lagu melalui media massa yang dimana lagu tersebut terdapat pesan dalam lirik lagu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahri Afif. Saya hari ini ingin menjelaskan tentang hubungan komunikasi antar pribadi dengan motivasi belajar siswa SMP Terbuka Firdaus. Di sini studi korelasi mengenai hubungan antara komunikasi antar pribadi relawan pengajar dengan motivasi belajar siswa SMP Terbuka Firdaus. Latar belakang masalah di sini tuh yaitu komunikasi yang menghasilkan komunikasi antar pribadi antara di PKBM antara pengajar dan mahasiswa dan mendapatkan dampak untuk motivasi belajar siswa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara pembukaan diri relawan terhadap motivasi belajar siswa, untuk mengetahui hubungan antara menumbuhkan kepercayaan diri relawan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Haikal Suhendar dengan FPM 10080819339 dari Fakultas Ilmu Komunikasi bidang kajian Public Relation. Di sini saya akan presentasikan mengenai penelitian saya, yaitu strategi komunikasi petugas Korps Protokoler mahasiswa di Bandung, studi kasus dalam menjaga harmonisasi di lingkup internal. Baik, kita mulai dari latar belakang permasalahan yang terjadi, bagaimana munculnya protokoler di universitas. Ini bisa dilihat dari keterbutuhan setiap universitas. Nah, buktinya dari penelitian-penelitian juga banyak yang meneliti tentang korps protokoler mahasiswa. Nah, di sini juga dalam Setionum menjelaskan bahwa fungsi dari protokoler universitas juga bukan hanya sebagai kebutuhan dari rektor atau pemimpin, namun melebihi daripada itu, yaitu melibatkan sinergi dan Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Sabarsya. Saya mahasiswa Fikom Unisba 2016. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Public Relation Forum Anak Daerah Jawa Barat dalam mewujudkan Provinsi Layak Anak. Latar belakang penelitian. Anak adalah generasi penerus suatu bangsa yang perlu diperhatikan tumbuh kembangnya, terutama dalam pemenuhan hak dasar anak. Apalagi di Indonesia sudah menjadi salah satu negara yang sudah meratifikasi KAA melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Yusuf Firdaus dari Bandung Jabar, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, angkatan 2016 Universitas Islam Bandung, akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Adaptasi Komunikasi Mahasiswa dalam Menghadapi Kuliah Luring, yang subjudul studi kasus pada mahasiswa di Bandung, angkatan 2021 dalam menghadapi transisi pembelajaran. Yang pertama, ini dalam tahap rotation, beberapa informan merasa lingkungan motivasi itu kubu-kubuan, di mana mereka tidak bisa berbaur secara menyeluruh, dan mereka memiliki di dalam kelas ada kolam pertemanannya masing-masing seperti itu. Lalu beberapa informan merasakan ketidaksesuaian ekspektasi, lalu beberapa informan mengeluhkan soal effort kuliah luring. Maksudnya effort dalam kuliah luring atau tatap muka ini mereka memikirkan yang pertama dari tahap berpenampilannya, yang kedua dari tahap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadira Kumalia Hafirani, NPM 100801419 dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan
mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pemberitaan Negatif Terhadap Citra Lembaga Kepolisian. Table of content dari presentasi hari ini, yang pertama adalah pendahuluan, lalu latar belakang, lalu metodologi yang digunakan, dan yang terakhir adalah research result-nya atau hasil penelitiannya. Yang pertama, latar belakang dari penelitian ini adalah mengenai perkembangan media informasi yang mempengaruhi kehidupan bersosial manusia dewasa. Dalam kehidupan sosial, Nama saya Salsabel Noviani dengan NPM 10080018025 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pemanfaatan Instagram sebagai Media Promosi PT Suplai Pangan Indonesia, studi kasus akun Instagram @warjali.id sebagai media promosi PT Suplai Pangan Indonesia. Selanjutnya adalah latar belakang. Yang pertama ada data atau fenomena. Data yang dilansir oleh datareporter.com menunjukkan bahwa most used social media platform, aplikasi Instagram menduduki peringkat ketiga dengan jumlah 86,8%. Lalu untuk kondisi ideal, perkembangan teknologi memberikan dampak pada sektor ekonomi di ranah perusahaan startup. Perusahaan startup ternama di Indonesia seperti Tokopedia memanfaatkan Instagram sebagai media promosi yang kemudian diikuti oleh PT Suplai Pangan Indonesia yang membuat akun Instagram dengan username @warjali.id. Selanjutnya, pada bagian masalah, dengan akun Instagram yang baru berumur 1 tahun, konten-konten yang disuguhkan pada Instagram @warjali.id perlu untuk menarik perhatian konsumen agar kegiatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Syahdan Seminur Zaman dari Fakultas Ilmu Komunikasi dengan NPM 10080018224. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian yang saya telah lakukan dengan judul Analisis Program Corporate Social Responsibility pada PT Kereta Api Indonesia Kota Bandung. Di konteks penelitian ini berisi dari 3 bagian. Yang pertama ada Corporate Social Responsibility itu sendiri, yang kedua ada lingkungan, dan yang ketiga dan terakhir ada PT Kereta Api Indonesia-nya. Selanjutnya masuk kepada fokus penelitian. Program Corporate Social Responsibility mengenai lingkungan pada salah satu perusahaan BUMN yakni PT Kereta Api Indonesia. Lalu selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insun Asira Duha dengan NPM 100801994 dari Prodi Public Relation Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Elektronik Word of Mouth Review Film Kakak di Desa Penari pada akun TikTok @kphelmi terhadap minat menonton, studi regresi linear sederhana pada akun TikTok @kphelmi. Latar belakang dari penelitian ini yaitu kemudahan memperoleh informasi melalui website yang mana pengguna internet sendiri dapat mengakses referensi film yang ingin diketahui melalui review online oleh pengguna lainnya. Pengguna yang aktif melakukan review secara online sendiri itu merupakan aktivitas electronic word of mouth. Menurut Kotler and Keller, electronic word of mouth sendiri merupakan pemasaran menggunakan internet untuk menciptakan efek berita dari mulut ke mulut untuk mendukung usaha dan tujuan pemasaran. Informasinya sendiri meliputi acara televisi, film maupun produk makanan dan juga lainnya. Dari sisi aksesibilitasnya sendiri, IWOM lebih efektif dan efisien dibandingkan oleh word of mouth. Adapun alasan IWOM dikatakan sebagai informasi yang dipercayai atau kuat. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astrid Febrianti dengan NPM 100817341, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memaparkan presentasi mengenai materi yang sudah saya teliti sebelumnya, yaitu dengan judul Hubungan Pembelajaran Online Melalui Media Baru dengan Sikap Belajar Mahasiswa Unisba. Studi korelasional kegiatan pembelajaran online melalui e-kuliah dengan sikap belajar mahasiswa Unisba. Baik, kita masuk ke dalam latar belakang. Di dalam latar belakang ini saya membaginya menjadi 3 poin, di mana poin pertama yaitu penggunaan teknologi berbasis internet dalam dunia pendidikan. Kenapa demikian? Seperti yang kita ketahui, perubahan di berbagai bidang dalam kehidupan memiliki banyak sekali kemajuan tidak terlepas dalam bidang